Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak semua. Kali ini kita akan mempelajari keberagaman suku bangsa dan budaya. Jadi di Indonesia itu beragam-ragam suku dan budayanya. Dari Sabang hingga Merauke terdapat keberagaman, entah itu dari suku, entah itu dari pakaian adat, entah itu dari senjata. Nah, nanti kita akan bahas selanjutnya. Yang pertama ada kondisi Indonesia. Jadi Indonesia ini terdiri dari Sabang sampai Merauke dan dari Pulau Miangas sampai Pulau Rotel Indonesia yang terdiri dari banyak pulau. Nah, kemudian apa sih tujuan mempelajari ini? Ya kan? Nah, kalau untuk budayanya, ini berguna untuk memahami keberagaman budaya di Indonesia. Jadi nantinya kita akan memahami apa-apa aja sih keberagaman yang ada di Indonesia ini, budayanya apa-apa aja sih, begitu. Kemudian suku bangsanya. Nah, kita akan memahami keberagaman suku bangsa di Indonesia. Jadi di Indonesia itu bukan hanya satu suku. Jadi kita dengan mempelajari ini kita bisa tahu, begitu. Nah, bisa dilihat di halaman ini terdapat keberagaman suku bangsa yang dimana terdapat suku Gayo, suku Baduy, suku Ambon, Batak, Minang, suku Jawa, suku Madura, suku Asmat, suku Bugis, dan suku Melayu. Dan ini masih banyak lagi, bukan hanya ini saja. Nah, kenapa harus banyaknya keberagaman suku bangsa Indonesia? Karena kita memang dari dulu kita udah tercipta dengan keberagaman, perbedaan, tetapi itulah diingat lagi tentang Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda-beda kita tetap satu juga. Kemudian ada keberagaman rumah adat. Jadi tiap daerah, tiap provinsi, tiap suku itu beda-beda juga rumah adatnya, nggak sama. Nah, contohnya di sini ada rumah gadang dari Sumatera Barat, rumah joglo dari Jawa Tengah, ada rumah tonghonan dari Sulawesi Selatan, ada rumah gapura candi bentar itu di Bali, kemudian ada rumah Jogja di Jawa Tengah. Ada rumah Betang di Kalimantan Tengah, dan ada rumah Honai di Papua. Jadi tiap daerah itu memiliki ciri khas rumah adatnya masing-masing gitu. Tidak sama bentuknya, disesuaikan dengan emang keberagaman kita tuh bukan berbeda-beda. Jadi ya punya pemikiran juga yang berbeda-beda, rumah adat seperti apa yang memang sesuai dengan provinsi mereka, dengan adat mereka, seperti itu. Kemudian ada keberagaman pakaian adat. Nah, tiap daerah juga memiliki pakaian adatnya masing-masing. Yang pertama itu ada Provinsi Aceh, di sini saya contohkan. Namanya itu Balang. Kemudian di Sumatera Utara itu memakai ulos. Sumatera Barat Bundo Kanduang, dan di Riau itu Baleng. Selanjutnya ada keberagaman tari daerah. Jadi tiap daerah juga memiliki tari yang berbeda-beda, tidak sama. Tari ini di berbagai daerah ini mungkin melambangkan adanya seni di dalam daerah itu, tetapi memiliki perbedaan di setiap daerah. Contohnya di sini saya contohkan tari pendet dari Bali, kemudian ada tari kondongan dari Jawa Barat, kemudian ada tari kelana topeng dari Yogyakarta, dan ada tari remo dari Jawa Timur. Nah, selanjutnya itu ada keberagaman alat musik daerah, yang dimana ini biasanya jadi pengiring lagu tarian yang dibawakan mereka. Biasanya pada umumnya, tapi tidak semua. Nah, di sini saya ambil contoh, ada kecapi, ada kendang, dan ada tifa. Nah, selanjutnya keberagaman yang lain itu ada keberagaman senjata daerah. Nah, setiap daerah juga memiliki senjatanya masing-masing atau beda-beda, tidak sama. Meskipun namanya tetap keris, tetapi
Mungkin kita melihatnya sama saja keris, tapi namanya itu berbeda-beda. Itu mempunyai ciri khasnya masing-masing untuk daerah tersebut. Nah, di sini saya ambil contoh. Yang pertama ada bambu runcing, ada belati, ada golok, ada kelewang, ada parang, ada keris, dan ada busur dan anak panah. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga dengan pelajaran kali ini kalian bisa menyimaknya dengan baik dan menjadikan wawasan bagi kalian yang belum tahu keberagaman di Indonesia ini sangat banyak lagi. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.